Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, jalan-jalan dulu ya. Studionya kapan gitu. Ente mah tinggal ngaji doang aja cerewet. Terima kasih, pokoknya makasih selama ini udah nemenin, udah ngasih amal soleh buat saya dan kawan-kawan sehingga bisa ngaji, belajar sekaligus mengajar sekaligus belajar bersama saudara-saudara semua insya Allah. Satu hal yang saya senengin dari Antv ini adalah kita bukan cuma ngaji, kita berdoa. Dan kalau sudah balik ke studio, biasanya doanya agak teratur tuh. Itu juga yang nilai lebih dari studio adalah punya doa yang teratur. Seperti hari ini, insya Allah kita akan niatkan untuk melanjutkan lagi doa 100 hari kita. Kali ini udah gak pakai ngitung dah. Habis udah gak kehitung doanya yang keberapa gitu kan. Gak nyatet lagi. Sebagian dari kawan-kawan alhamdulillah saya sudah dapat laporan menerima banyak sekali perubahan hidup pasca berdoa bersama. Dan memang doa sendiri aja udah Masya Allah kan. Apalagi kita berdoa bersama. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian yang sempat terputus. Ya. Yang judulnya adalah Ku Anfusakum. Jagalah dirimu. Tentu ini adalah judul yang masih terpotong karena masih ada terusannya. Apa terusannya? Wa ahlikum nara. Dan keluargamu dari api neraka. Tentu seperti saudara punya rumah. Oke. Saudara periksa pintunya, periksa jendelanya. Bila ada bocor dikit, saudara betulin. Bila kotor dikit, saudara bersihin. Bila mana saudara meninggalkan rumah ini pun, saudara akan pergi ke rumah yang terdekat, lalu saudara titipkan kepada dia kunci plus amanah untuk menjaga rumah. Bila mana saudara pergi menyisakan misalkan satu bayi, saudara akan titipkan dia kepada siapa, mungkin neneknya gitu. Seperti inilah harusnya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. InsyaAllah kita akan masih membahas Ku Anfusakum. Ini seingat saya kita sudah 3 kali ya. Berarti ini episode yang keempat. Jangan cuma kasihan dengan anak, tapi sesungguhnya saudara mencelakakan dia. Misalkan kayak saya kemarin dapat laporan dari saya punya bibi yang membantu ya. Dia lapor bahwa Hafiz anak saya itu kalau jam 8 jam 9 ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena alhamdulillah beliau sejak disantrenin, jadi umurnya masih 4 tahun 5 tahun gitu, disantrenin, sekolahnya tetap sambil nyantren. Beliau sekarang ini bangunnya jam 4. Jam 4, setengah 4 gitu ya. Kadang-kadang dia sholat tahajud walaupun masih kecil. Lalu efeknya adalah dia punya pelajaran jam 8 tuh jam 9 ngantuk. Nah, terus saya bilang sama orang saya bilang, terus bagaimana? Apakah harus dibangunin jam 6 pagi gitu? Menangin sekolahnya dan mengabaikan subuhnya? Saya emang gak gitu. Apa udah nanti juga biasa. Nanti juga biasa. Saudara suka bilang gini, gak enak, kasihan. Anak saya masa gelap-gelap udah dibangunin, capek. Itu malah saudara gak menjaga anak saudara kalau begitu. Saudara katanya kasihan sama keluarga, ya toh. Gak pengen keluarga jadi penjahat, gak pengen keluarga jadi pencuri, gak pengen keluarga jadi maling, gak pengen keluarga jadi koruptor. Tapi perilaku saudara apa? Menunjukkan bahwa saudara menjerumuskan keluarga saudara, anak-anak saudara, istri saudara kepada
hal yang demikian. Nah, ini tidak benar. Kita ngaji lagi. Yang kita pelajari ini ayat 6 dan ayat 7 dari surah At-Tahrim. Insyaallah mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Jangan kemana-mana, kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Bila peraturan sudah ditetapkan, bila keputusan sudah diputuskan, rules of the game of this life, ya, ketentuan permainan hidup di kehidupan ini juga sudah digariskan. Lalu kemudian ada di antara kita yang bercanda, tidak menjaga dirinya, tidak beribadah, tidak sholat, tidak ngaji, tidak puasa, tidak zakat, ya, tidak melaksanakan apa yang Allah seru. Dan tidak membuat anak-anak kita, saudara kita, orang-orang tua kita yang ada di pundak kita, istri kita. Ya, kalau Anda adalah seorang istri, suami Anda. Jika ibu adalah seorang istri, ya suami ibu. Bahkan kanan kiri, tetangga, kerabat, kawan-kawan di kelas, di kampus, murid. Siapalah yang menjadi tanggungan saudara. Lalu mereka kemudian keluar jalur gitu. Keluar jalur. Sesungguhnya setiap satu orang bertanggung jawab atas orang yang lain. Ya. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Setiap dari Anda adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. An ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi amanah terhadap diri kita. Hatta kita di kelas, kita bukan ketua kelas, tapi kan mereka teman kita. Hatta kita di kantor, kita bukan direktur, tapi kan mereka teman kita. Mati-mati Allah ceburin ente di satu kantor, ya diantaranya adalah untuk berdakwah. Mengingatkan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu kita diterunkan oleh Allah, diterjunkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di satu kantor, di satu kelas, di satu kampus, ternyata kita hanya sama diri kita sendiri. Gak baik, gak benar. Kita akan ditanya, kamu tuh punya teman banyak, sholat kau sendirian aja, kira-kira begitu. Nah, kalau kita sudah ngingetin, kita lepas dari hukuman gitu loh. Saya pernah sama Dr. Kamil, subhanallah. Beliau adalah seorang hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Punya 3 anak yang saudara sudah pernah tahu lewat Antv. Tabarak, Yazid, dan Zaina. 3-tiganya ini menghafal Quran sejak umur 4 tahun. Sebenarnya 3 tahun setengah tuh udah hafal Quran. Tapi 4 tahun setengah udah diuji. 4 tahun setengah diuji oleh lembaga tahfiz internasional dan dinisbahkan, ditasbihkan sebagai penghafal Quran terkecil di dunia. Saya pernah dengan Dr. Kamil dan insya Allah beliau dan anak-anaknya beserta istrinya Madam Rasa akan datang ke wisuda akbar ya di Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret. Jangan lupa nih hadir ya. 30 Maret kita akan wisuda O2.
wisuda one day one ayat bersama Syekh Al-Ghamidi. Insya Allah Anda apal tidak apal, saudara apal tidak apal, Al-Baqarah 1-50 ayat, An-Naba 40 ayat, apal tidak apal, saudara hadir untuk kemudian merasakan sensasi dari doa bersama 100.000 jamaah kaum muslimin yang ngumpul bersama. Akan merasakan juga insya Allah mudah-mudahan manfaat dari doanya Syekh Ghamidi. Oh subhanallah. Nah, Dr. Kamil ini insya Allah sama anaknya bakal hadir di Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret. Dr. Kamil suatu saat pernah menjadi makmum. Menjadi makmum. Di belakang seorang imam yang bacaannya itu salah. Ihdinas siro pakai sin bukan sad. Dan itu di Fatihah. Lah kalau saya kan ya gimana, kita orang timur ya, kalau benerin imam kan kesannya gimana gitu kan. Ya sudahlah, terjadi apa yang terjadi lah gitu. Kira-kira kalau udah selesai salam-salam ya paling ngebatin aja, aduh imamnya kok begitu ya, paling gitu doang. Dr. Kamil tiba-tiba, jadi kami datang ke Daku Camp ya, ke kemah Daku, kemudian sholat berjamaah di salah satu masjid. Dr. Kamil tuh datang, dia nungguin imam itu selesai zikir. Setelah dia nungguin, ditegur imam itu. Saya larang, jangan ditegur ya dokter. La takalam dokter, nanti saja. Saya bilang nanti saja saya kirim ustadz kemari untuk kemudian mengajarkan imam tersebut dengan cara-cara yang santun. Lah dia bilang, kewajiban saya sebagai makmum mengingatkan imam. Di mana kita pernah dengar kayak gitu? Biasa kan kewajiban imam negur makmum. Ini kewajiban makmum negur imam. Kenapa? Karena masalah tanggung jawab. Nah, saya pernah nemenin beliau juga. Beliau jadi imam nih. Beliau jadi imam. Ini makmum di belakang. Subhanallah. Kalau kita kan kalau jadi imam gimana kita modelnya? Sebelum sholat gitu kan kita paling bilang begini ya, sawu sufufakum gitu kan ya, rapatkan barisannya. Walaupun sekarang ada tambahan lagi satu nih, dan matiin handphonenya. Beliau enggak loh, dia periksa tuh kakinya orang-orang. Kaki orang-orang dia periksa. Coba, saya butuh kaki yang lain coba. Di sini nggak apa-apa. Oke. Umpama didapati begini nih kakinya nih. Nah, kita kan renggang tuh. Dia bilang, lah. Rapatin barisannya, rapatin kakinya sampai kemudian setan tidak bisa masuk. Karena orang gak ngerti, karena dia pakai bahasa Arab, akhirnya dia turun. Dia benerin kakinya. Gitu dia. Jadi akhirnya orang kakinya rapat begitu. Baru kemudian dia melaksanakan sholat. Subhanallah. Jadi kata Dr. Kamil apa? Loh, itu Rasulullah ngebenerin pasukannya bukan cuma di medan perang, tapi ketika dia menjadi imam. Kenapa? Karena seorang imam punya tanggung jawab menjaga barisannya supaya benar, tertib, mengatur barisannya, mengurus barisannya supaya kemudian benar, tertib. Masya Allah. Tafadhal, silakan yang mau lewat dulu. Ya, saudara. Jadi ketika saudara sebagai anak misalkan jaga orang tua, jangan sampai kemudian orang tua menutupi atau mencukupi kebutuhan Anda sebagai anak lewat jalan-jalan yang tidak diizinkan Allah. Anda, saudari sebagai istri, ya ibunya anak-anak, ya juga jangan senang gitu loh, dapat duit 5 juta tiap hari senang. Tanya sama suami, punyalah rasa khawatir. Ya seperti menjaga jendela jangan sampai renggang. Nanti pintu udah dikunci nih, tapi jendela renggang, ya kan? Atau jendela udah rapet, pintu juga udah bagus, atasnya bolong, masuk angin gitu. Ingetin kemudian juga anak-anak, karena itu kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, kamu sholat. Kemudian periksa juga ngajinya, udah sampai mana bacaan Qur'annya. Itu tiada lain adalah seperti kita mereksa. Bahkan orang-orang yang tertib, dia akan mereksa sampai kamar-kamar mandi toh. Lampu-lampu kalau malam dimati-matiin ya kan. Periksa-periksain itu. Seperti itulah sepertinya harusnya gitu saudara menjaga diri saudara dan keluarga saudara dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik pemirsa, kita baca dulu bareng-bareng. Ayo bareng-bareng ya, saya baca nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ingat-ingat nih ayat ini ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau ada orang bilang, sudah kamu tinggal tanda tangan doang, nanti saya yang urus semuanya. Bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah menyuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Saya nggak suka gini-ginian Pak. Kalau Bapak mau mecat saya silakan, nggak apa-apa. Oh, kamu ngelawan sama saya? Nggak ngelawan Pak, saya cuma nggak mau jadi anak buah Bapak, tapi membiarkan Bapak berdosa. Persoalannya bukan saya tidak mau berdosa loh saja, tapi saya tidak mau Bapak berdosa. Ah, kamu banyak ngomong nih, nonton Yusuf Mansur melulu sih, gitu. Emang dia tahu? Ente emang bilang-bilang nonton Yusuf Mansur. Jangan mau. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jangan mau. Jangan mau. Baik, kita berdoa dulu pemirsa. Harusnya ada O2 ya. Harusnya ada O2, tapi kita coba baca O2-nya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita sekarang berdoa dulu. Tidak pakai hitungan lagi nih. Gak tahu saya catatannya hari keberapa ini ya. Nah sekarang pemirsa kita saling doa mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita dan menjadikan dengan doa kita saling melindungi, saling menjaga dengan doa kita. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan buat Rasulullah Muhammad SAW beserta istri-istrinya, anak-anak turunannya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Yang kedua buat kita-kita nih, mudah-mudahan yang masih pada bolong-bolong sholatnya biar Allah rapet-rapetin, Allah rajinin. Yang masih kurang duitnya Allah banyakin, yang masih kurang rezekinya Allah cukupin, yang miskin Allah kayain, yang sakit-sakitan Allah bikin sehat, yang punya penyakit Allah bikin sembuh, yang pendek catatan umurnya mudah-mudahan Allah panjangin dia punya umur. Amin. Dalam ketaatan, kesehatan dan beribadah. Buat mereka yang punya utang, Al-Fatihah ini mudah-mudahan menjadi wasilah doa yang baik sekali. Mudah-mudahan Al-Fatihah teman-teman sepemirsa ini, baik yang melihat tayangan ini secara langsung hari ini, pagi ini, atau yang di kemudian hari lewat internet, insya Allah mudah-mudahan yang punya utang Allah bukan cuma lunasin nih, tapi Allah bisa bikin dia jadi bisa berbagi kepada orang-orang yang lebih banyak lagi. Amin. Buat saudara-saudara yang belum punya rumah, insya Allah mudah-mudahan Allah sanggup membuat rumah buat saudara semua tanpa perlu kredit dan utang. Saudara-saudara yang lagi pengen mobil, motor, pengen biaya sekolah, pengen ujian lulus, pengen punya anak turunan, pengen punya jodoh. Ini ditunggu nih. Buat yang pengen punya jodoh, insya Allah kita sama-sama baca suratul Fatihah habis ini, mudah-mudahan jodohnya datang yang soleh dan soleha. Buat yang belum pergi haji, yang belum pernah umroh, mudah-mudahan Allah berangkatkan haji dan Allah berangkatin dulu umroh buat nyicipin seperti apa Makkah dan Madinah. Buat segala apa yang kita minta dan belum kita minta, apa yang kita perluin dan butuhin belum kita omongin sama Allah. Buat kita, buat keluarga kita, buat segenap kaum muslim muslimat seluruh dunia ya Allah, hingga akhir zaman nanti. Dan kita pun minta ampunan pada Allah buat semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dari zaman Adam alaihissalam hingga akhir zaman nanti punya orang. Mudah-mudahan Allah ampunin juga kita punya dosa. Mari kita baca Al-Fatihah yang sungguh-sungguh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih pemirsa. Jangan lupa tanggal 30 Maret siap-siap untuk meramaikan Gelora Bung Karno Senayan. Kita akan bergabung bersama 100.000 penghafal Quran, baik itu yang ngapal 1-2 surah atau 1-2 juz, kita gabung. Yang nggak bisa ngaji pun gabung. Insya Allah bersama-sama kita mendapatkan berkah dari Al-Quranul Karim. Saya mohon maaf Yusuf Mansur ya atas nama pribadi dan atas nama semua tim di Antv ini, kalau ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih pula buat teman-teman yang sudah tergabung di patungan usaha dan yang baru berniat untuk ikut patungan usaha. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan langkah kecil kita membangun hotel dan apartemen haji dan umroh menjadi langkah kecil untuk kemudian membeli ulang Indonesia. Habis ini kita akan berangkat patungan untuk membeli pesawat haji dan umroh.
Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan memberikan rahmatnya buat kita. Sekarang saudara bacain doa khusus buat Yusuf Mansur. Mudah-mudahan saya beserta keluarga saya, anak-anak saya, santri-santri Darul Quran dan keluarga besarnya mudah-mudahan menjadi keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu ya pemirsa ya. Kita udah kembali lagi ke studio nih. Doain panjang umur nih Antep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.